Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu baik bukan? Perkenalkan, saya Bu Sri Ajem dari SDN Gedung Banteng Tanggulangin Sidoarjo. Materi pertama tentang PPKN menerima hubungan gambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan padi kapas, dan sila-sila Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita akan mempelajari materi kelas 2, tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Coba kalian amati gambar berikut ini ya. Coba kalian lihat gambar yang ada pada buku yang dimiliki Mutiara. Mutiara memiliki buku yang dibelikan oleh ayahnya. Terdapat Garuda Pancasila yang merupakan lambang negara Indonesia. Coba lihat perisai yang ada pada burung Garuda. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Ayo kita membaca teks Pancasila secara bersama-sama dengan lantang ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Arti lambang bintang. Bintang emas merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang bintang tersebut memiliki makna sebagai sebuah cahaya, yaitu yang dipancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia. Pada latar belakang hitam terdapat menggambarkan warna alam berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segalanya di muka bumi ini. Pada sila kedua terdapat simbol rantai emas. Rantai emas merupakan lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Mata rantai dalam simbol tersebut berbentuk persegi dan lingkaran yang saling mengaitkan. Mata rantai berbentuk persegi 4 merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran menggambarkan perempuan. Kemudian mata rantai yang saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Simbol pada sila ketiga merupakan pohon beringin. Pohon beringin merupakan simbol ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pohon beringin dengan akar yang menjulur ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat, menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Sementara sulur-sulur pada pohon beringin melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meski berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Pada sila keempat terdapat simbol kepala banteng. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan.
banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Saat banteng berkumpul, menjadi lebih kuat dan sulit diserang. Jadi, lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Kepala banteng menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yakni yang harus dilakukan secara tegas. Simbol kelima, padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan simbol sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia demi bisa bertahan hidup. Padi melambangkan ketersediaan makanan, sementara kapas ketersediaan pakaian. Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian, manusia akan bisa bertahan dan hidup dengan nyaman. Jadi, setiap warga Indonesia berhak atas pangan dan sandang secara adil dan setara tanpa membeda-bedakan. Terpenuhinya pangan dan sandang merupakan syarat suatu negara dianggap sejahtera. Sebagai tugas, coba pasangkan simbol yang ada pada gambar dengan bunyi sila pada Pancasila. Menurut pendapatmu, pengalaman sila keberapakah yang ditunjukkan oleh gambar yang ada berikut ini? Coba ceritakan secara lisan tentang pengalamanmu ketika beribadah bersama keluarga. Kerjakan sebagai tugas di rumah ya. Materi kedua tentang bahasa Indonesia merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. Menirukan ungkapan, ajakan, perintah, penolakan dalam cerita atau lagu anak-anak dengan bahasa yang santun. Di sini ada percakapan antara Udin dan Mutiara. Kalian sudah pernah mempelajari tentang ungkapan. Bacalah percakapan antara Udin dan Mutiara dan carilah mana yang merupakan ungkapan. Coba kalian lihat pada kalimat ketiga antara Udin dan Mutiara. Di situ terdapat kutu buku, ada rendah hati, dan kata besar kepala. Coba kalian kerjakan ungkapan yang ada percakapan pada Mutiara dan Udin pada kotak yang tersedia. Kerjakan sebagai tugas ya. Demikian materi hari ini. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya.